Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Haji Arif Sabaan dari Tanjung Anomo Unit 7. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang sempat hadir di ruangan Masjid Al-Iman. Yang saya hormati wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Ahmad Fatoni dari Unit 9. Yang saya hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat,
بسم الله الرحمن الرحيم
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada adik kami Abdullah Umar yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkat acara yang berikutnya, yaitu acara yang ketiga, penyerahan dan sekaligus menyampaikan dari keluarga besar Bapak Ahmad Fatoni yang dalam hal ini akan diwakili oleh Saudara Masrul. Kepada Saudara Masrul, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Arif Safaat dari Tanjung Anom yang sangat kami harapkan barokah ilmunya
Bapak Imam Masjid Al-Iman dan seluruh imam masjid se-Desa Srenajaya dan se-Kecamatan Girimulya yang kami muliakan, kepada Bapak Marituan selaku Kepala Desa Srenajaya beserta jajaran beserta perangkatnya yang sangat kami hormati, dan kepada seluruh hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berkenan hadir menghadiri undangan kami di dalam Masjid Al-Iman pada siang hari ini. Sebagai umat Islam yang percaya bahwa semua nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita sampai bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Semoga dengan kita syukur nikmat Allah tersebut akan membawa berkah bagi kita dan akan membuat kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa semoga rahmat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga rahmat dan salam dari Allah juga tercurahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya di sini saya mendapatkan amanah dari adik kami Ahmad Fatoni beserta keluarga untuk menyampaikan ikrar hibah bahwa pada hari ini adik kami Ahmad Fatoni menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan masjid kepada seluruh kaum muslimin muslimat pada umumnya dan khususnya pada seluruh kaum muslimin muslimat Desa Srenajaya. Semoga bangunan masjid ini dapat dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pada keluarga besar Ahmad Fatoni akan menjadikan amal jariah dan akan menambah berkah bagi rezeki beliau. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, tidak banyak. Saya sebagai wakil dari adik kami Ahmad Fatoni, apabila dari awal banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama perwakilan dari Bapak Ahmad Fatoni. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi yang membaca ayat suci Al-Quran itu adalah menantu daripada beliau Bapak Fatoni, dan yang tadi menyampaikan dari pihak keluarga itu adalah kakak ipar, jadi keluarga besar Bapak Fatoni. Untuk melihat acara berikutnya, yaitu penerimaan atas nama seluruh masyarakat Desa Srenajaya, wabil khusus di RT 11 km Dusun 3. Dalam hal ini akan dipandu ataupun diterima oleh beliau Bapak Kades yang punya wilayah. Kepada Bapak Marituan, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yaitu Bapak Al-Mukarram, Bapak Al-Ustadz Arif Safa'ah. Yang kami hormati seluruh para imam masjid Desa Renajaya walaupun desa sekitarnya. Yang kami hormati tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, bapak ibu, para jamaah, adik-adik, anak-anak yang saya cintai dan saya sayangi. Dan juga tidak lupa yang kami hormati, di sini ada kehadiran yaitu anggota Banser. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah hampir terlupakan yang terhormat Bapak Ahmad Pakoni sekeluarga besar yang alhamdulillah selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah penuh rasa syukur bahwa pada hari ini di Masjid Al-Iman ini ada kegiatan yaitu peresmian daripada bangunan Masjid Al-Iman yang alhamdulillah semuanya itu adalah hibah dari Bapak Ahmad Pakoni sekeluarga besar untuk seluruh jamaah muslimin yang ada di masyarakat Desa Renajaya ini dan juga masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan dengan hibah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah, panjang umur, dimudahkan daripada semua rezekinya, mudah-mudahan dijauhkan dari bala dunia wal akhirat kepada keluarga besar Bapak Ahmad Pakoni. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kedua kalinya kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nantinya selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang saya hormati, bertepatan hari ini juga acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah perjalanan Rasulullah, sama halnya dengan perjalanan
yaitu Bapak Ahmad Fatoni, membawa kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sama-sama kita mendengarkan amanah dari Bapak Ahmad Fatoni bahwa pada hari ini beliau telah menghibahkan tanah beserta bangunan masjid ini ke masyarakat Desa Renajaya. Alhamdulillah, saya selaku mewakili daripada seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang ada di Desa Renajaya ini menerima dengan rasa bangga, rasa terharu. Banyak sekali rasa yang kami terima. Jarang kita temui ada seseorang seperti Bapak Ahmad Fatoni yang bermurah hati dan juga tidak terlalu memikirkan duniawi. Alhamdulillah, hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal itu, bagi kami sangat terinspirasi. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Desa Renajaya, khususnya kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal ini juga, jujur pada hari ini peresmiannya sangat ramai sekali. Kami mengharapkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, mengharapkan jangan pada hari ini saja yang ramainya. Mari dengan rasa ikhlas daripada keluarga Bapak Ahmad Fatoni untuk menghibahkan daripada masjid ini kepada kita seluruh masyarakat di sini. Mari sama-sama kita untuk meramaikan masjid ini untuk berbuat kebajikan dan menambah ilmu daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita biarkan, alangkah sayangnya orang sudah berbuat demikian rupa, akan tetapi kita tidak meramaikan daripada masjid itu sendiri. Megah bangunannya, kalau tidak ada makmumnya juga percuma. Masjid itu harus ada makmumnya. Mari kita sama-sama untuk meramaikan masjid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Akhir kala saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marituban selaku orang yang dinomor-satukan di Desa Renajaya atas penerimaan daripada hibah daripada keluarga besar Bapak Ahmad Fatoni. Meningkat acara berikutnya yaitu pengguntingan kita kepada panitia Bapak
Serani dan kawan-kawan untuk menyiapkan tempatnya. Sekali lagi kepada panitia untuk menyiapkan tempatnya. Kepada Bapak Kepala Desa dan juga Pak Kiai Haji Arif Somangan untuk mendampingi beliau Bapak Ahmad Fatholi. Pak, Bapak Ibu yang mau mengabadikan ataupun momen untuk membuat gambar dipersilakan. Kepada Mbak ya, untuk mendampingi suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 13 Februari 2022, Masjid Al-Iman Desa Rinajaya yang terletak di RT 11 Dusun 3 dalam hal ini resmi diresmikan. Kepada beliau Bapak Tony didampingi oleh Bapak Kades dan juga Bapak Ustadz Ali Sobaat untuk dipersilakan menggunting kita. Bapak Arif, Bapak Arif. Dilanjutkan dengan pemberian ataupun penyerahan surat hibah yang dalam ini akan diserahkan oleh Bapak Tony kepada Bapak Kepala Desa, pada Bapak Kepala Desa untuk menerimanya. Nah, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, untuk menikah acara yang berguna itu acara istirahat. Sehubungan di hadapan Bapak Ibu barangkali masih ada kue dan lain sebagainya, dipersilakan untuk menikmatinya. Monggo, saya mau Pak Bu. Pak Arif.
Waktu istirahat kita cabut. Bapak Ibu yang saya hormati, meningkat acara berikutnya, yaitu acara inti daripada pengajian pada sore hari ini. Sebelum acara inti nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Arif Sabaat. Di sini mengingatkan saya kepada kampung halaman saya di Lampung, tempat kelahiran saya. Dari rumah kakak saya persis 2 rumah. Ada sebuah bangunan masjid megah, itu bangunannya Bapak Habib Ahmad. Di Lampung itu kalau tidak salah pada saat itu ada 18 titik. Dan Habib Ahmad membangun masjid tidak pandang organisasi. Jadi baik NU maupun Muhammadiyah itu dibangun sebuah masjid persis di 2 rumah dari keluarga besar bapak kakak kandung saya, dinamakan Masjid Habib Ahmad, yaitu di Lampung. Jadi kalau ingat Bapak Ahmad Fatoni mengingatkan saya kepada kampung halaman saya. Ada sebuah masjid megah dikelilingi pagar besi, dan alhamdulillah Bapak Arif, jamaahnya setiap waktu sholat itu selalu ada. Alhamdulillah itu berkah dari Bapak Habib Ahmad yang sekarang sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, meningkat acara berikutnya yaitu ceramah agama Isra Mi'raj kepada beliau Bapak Haji Arif Sabaat. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Oh ya, untuk diketahui Bapak Arif di sini bahasanya agak campur, orangnya macam-macam suku. Jadi kalau melulu bahasa Jawa nanti yang lain tersinggung. Jadi silahkan nanti dimodifikasi bahasanya. Tuh banyak yang ya benar gitu Pak. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Amma ba'du. Ini kisah aku repot Pak Musdianto. Aku reso bahasa Indonesia pun bahasa Indonesia. Wis bu bahasane campur sari mawon nggih. Pada beliau para bini sepuh, hadi sepuh ingkang kawula pundi menyampaikan dados dawuh-dawuhipun. Tenang Pak Ade, tenang ada terjemahnya. Tenang Pak Maher, nanti ada terjemahnya. Wabil khusus menawarkan guru-guru kula wonten Mbah Yai Burhanuddin saking Mistunga, wonten Pak Kiai Umar, wonten Pak Kiai Udin, wonten Ustadz lintunipun yang tidak bisa saya sebutkan. Ada orang tua saya, ada Pak Haji Sakino, ada Pak Haji Sukri, Pak Haji Hajah, lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Kepala Desa Renadaya, yaitu Bapak Muhammad Ridwan. Ridwan atau Muhammad Ridwan? Muhammad Ridwan. Oh, Ridwan. Bapak Ridwan
PSI Bu Habib Ngawur beserta perangkatnya yang sama-sama kita hormati, keluarga besar Bapak Ahmad Fatoni yang juga sama-sama kita hormati, yang menghibahkan masjid Pak Fatoni, yang kiroah mantune Pak Fatoni, sing sambutan nyerah masjid IP-ne Pak Fatoni, sing ceramah murid Pak Fatoni. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Baru kumpul kita di sini. Sering saya sampaikan, kalau di bahasa Indonesia. Sering saya sampaikan, Rasulullah pernah bersabda seperti ini, Bu. Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadrusunahu ila afat alaihul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah biman indah. Kopi tele anti sakale wis tele ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadrusunahu ila afat alaihul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah biman indah. Halo. Pernah apa ngantuk? Kata Rasulullah, tidaklah kumpul suatu kaum yang kumpulnya itu min baitin min buyutillah, di rumah-rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu ya masjid, ya mushola, ya majelis taklim, majelis zikir. Yang di situ yang turun kitab Allah, di situ dibacakan kitab-kitab Allah, dan dibacakan Al-Quran. Wa yatadrusunahu, dan dipelajari kitab-kitab Allah tersebut, dipelajari ilmu agamanya Allah. Ila hafat alaihul malaikah, kecuali kita dikepung oleh barisan malaikat. Yang barisan malaikat itu mendoakan kita semua, mudah-mudahan yang hadir di rumah-rumah Allah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di rumah-rumah Allah ini dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok malah banter nek bosan. Berita kabeh ya. Di samping dipimpin oleh barisan malaikat, wa ghasyiyatuhur rahmah, kita dilindungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Jadi kita itu bisa masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah kita, bukan karena banyaknya sedekah kita, bukan karena bagusnya akhlak kita, tanpa dibarengi dengan rahmatnya Allah. Meskipun kita banyak amaliyah kita rajin beribadah, banyak bersedekah, kalau tidak dibarengi dengan rahmatnya Allah, kita juga tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di samping kita itu beribadah, rajin, sedekah yang banyak, akhlaknya yang bagus, kita juga mengharap ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalia-amalia yang kita lakukan itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita diterima insya Allah. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Seperti yang dilakukan oleh Pak keluarga besar Pak Ahmad Fatoni, menghibahkan bangunan masjid semegah ini, menghibahkan bangunan masjid seluas ini. Ini bangun semene iki, mulai awal nanti rampung ini duitnya pirang karung Pak Toni. Lemah 2 hektar ora cukup ibu bangun ini. Subhanallah, muga-muga keluarga Pak Fatoni rezeki barokah manfaat di dunia wal akhirat. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid,
Mohon maaf Pak Des, saya di sini nggak apa-apa ya Pak Des. Dia sebab ngatur orang ini. Jadi barang siapa yang mendirikan masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak beribadah bersedekah, insya Allah tidak menjadikan kita miskin, tapi menjadikan semakin berkah harta yang kita miliki. Yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabilan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhalimu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia artinya? Campur karo loro aku ya wis bahasa Indonesia. Barang siapa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti orang yang menanam satu biji sawit kita tanam akan tumbuh jadi 7 tangkai. 7 tangkai ini nek wong Wonogiri dadi 7 janjang. Nggih Pak. Satu biji sawit kita tanam itu nanti tumbuhnya menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulan ini atau habah, setiap tangkainya itu ada 100 buah. Wallahu yudhalimu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan maha mengetahui. Jadi barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti orang yang menanam satu biji, yang satu biji itu nanti ditanam akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai yang ada 100 buah, berarti dilipat gandakan 100 kali 7 tangkai menjadi 700 kali orang muda. Gini loh, ini bahasa sekenak gini. Jenengan sedekah pisan. Nyoh, ayo bareng-bareng. Ponurung. Ayo bareng-bareng. Nih. Nyat. Bahasa sing penak ngeten. Jadi kita sedekah sekali. Nyoh, Gusti Allah niku untuk imbales. Nanti kayak kita ngatus saged ditampi. Jadi jenengan ampun kuatir, semakin banyak sedekah kita yang kita berikan di jalan Allah, insya Allah semakin berkah harta yang kita miliki. Tidak menjadikan kita miskin, tapi insya Allah semakin berkah manfaat harta yang kita miliki di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi keluarga besar Bapak Ahmad Fatoni pada hari ini insya Allah mudah-mudahan setelah dihibahkan bangunan masjid ini Pak Kades, mudah-mudahan menjadikan masjid ini yang barokah. Setiap waktu sholat 5 waktu selalu dikumandangkan azan, dan setiap 5 waktu datangnya sholat mudah-mudahan ada jamaahnya. Amin Allahumma amin. Karena Rasulullah juga bersabda, saya zamanun ala umati mal masjidu ila jismu mal qur'anu ila rasmu mal islamu ila ismu. Akan datang, dan dikhawatirkan Rasulullah begini Pak Fadel, Pak Udin, akan datang di akhir zaman pada umatku membangun masjid begitu megah, tapi hanya megah bangunannya. Al-Quran tinggal tulisannya, agama Islam tinggal namanya. Subhanallah, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita semua. Kalau kita bangun masjid, kita siap untuk mengisinya. Kalau kita membangun masjid, kita siap untuk mengumandangkan adzan setiap datang waktu sholat. Meskipun yang namanya kebaikan, Pak Fatoni menghibahkan masjid, membangun masjid yang demikian megah, ini pasti juga ada yang gak senang. Pak Tony loh menghibahkan
masjid ngeten iki. Yo enek sing maiku, mamer. Nanti orang wong sing dermawan. Yo enek. Itu hal yang biasa. Jangankan Pak Tony Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad itu pertama menyampaikan dakwahnya ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwahnya. Rasulullah itu orang kudu pamer-pamer, tapi diedan-edani. Wis edan Muhammad guys. Kumpul rene ngomong mengakui kerasulan Muhammad. Bahkan pakle-paklenya, paman-pamannya itu semuanya memusuhi Rasulullah, tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya kebaikan itu pasti ada, rintangan pasti ada, godaan yang semuanya itu inilah namanya perjuangan. Kalau itu jadi saya Pak Patoni, bukan kok kalau pamer, tapi ini tahadus binikmah. Tahadus binikmah itu menceritakan nikmat kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Niatnya tahadus binikmah itu enggak apa-apa. Kalau itu ini dia mulai gawe musola tinggal teng griya kula sing dhuwur nika. Kula niku donen-donen ning wong. Arep gawe musola iki musyawarah karo lingkungan, ojo karepmu dhewe. Gawe musola ora kok karo lingkungan, apa rumahmu cukup dhewe. Padahal aku ora njaluk lho. Ora njaluk dananya lingkungan. Tak bangun aku ora njaluk lingkungan, tak bangun tak biayai dhewe. Donek-donek niku. Tapi ya apa-apa. Apa rumahmu gawe musola cukup. Arep kok sen dhewe. Batinku. Oh, wong iki kurang aduh dolane. Coba kalau kita ke Madura, di daerah Madura yang namanya musola itu setiap rumah punya musola. Tapi masjidnya sekampung itu ya satu. Maksudnya masjidnya se-RW itu ya satu. Tapi kalau musola setiap rumah di Madura itu punya musola. Tujuannya apa? Apa bedanya masjid karo musola? Nek masjid didelok saka artine masjid bukan sujud. Musola didelok artine nggon salat. Padha ae. Cuma skalanya nek masjid itu lebih besar, lebih umum. Kalau musola sapa wae nek kono oleh salat, yang penting tidak untuk Jumatan. Nek Jumatan ya kudu nek masjid. Nah, kalau kita mau ke masjid, sholat 5 waktu kok jauh, kemudian kita punya musola sendiri, tidak apa-apa kita jamaah di musola kita sendiri. Jadi, kalau kita ke Madura, setiap rumah orang Madura pasti ada musolanya. Kalau kita ke Mekah Madinah, di lingkungan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, itu di lingkungan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu juga banyak musola-musola kecil yang untuk jamaah-jamaah yang tidak bisa mengikuti jamaah Masjidil Haram. Kalau nggak percaya tanya bapak-bapak yang sudah haji, Pak Haji Sakino, Pak Haji Supri, Pak Haji yang lain. Jadi meskipun di tanah suci ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi, di lingkungan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu juga banyak musola-musola kecil di sekitarnya. Yang tujuannya apa? Tujuannya ya untuk bersolat berjamaah untuk lingkungan yang pada waktu sholat 5 waktu tidak bisa hadir di Masjidil Haram. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi keluarga Bapak Patoni pada hari ini mengikrarkan, menyerahkan bangunan masjid ini mudah-mudahan menjadi masjid yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Setiap waktunya sholat, mudah-mudahan 5 waktu sholat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada masyarakat Renajaya, warganya Pak Mariban, mudah-mudahan semuanya berduyun-duyun untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid ini. Nek coro ini jamaahnya saya lihat banyak orang kulit 9 Pak. Mudah-mudahan ini menjadikan ajang tali silaturahim, tali persaudaraan antara warga Uli 9, Uli 7 dan warga Renajaya. Diwasilai, dijembatani, dilantari Pak Fatoni membangun masjid di sini. Mudah-mudahan tali persaudaraan kita umat Islam antara Uli 9, antara Uli 7, antara Renajaya semakin dekat, semakin dekat, semakin
semakin dekat dan untuk menguatkan jamaah kita. La islama ila bi jama'atin wala jama'ata ila bi imaratin wala imarata ila bi ta'atin wala ta'ata ila bi ta'atillah. Tidaklah Islam itu kuat kecuali kita ini berjamaah bersatu. Tidaklah persatuan itu kuat kecuali persatuan itu terorganisir, ada pengurusnya, masjidnya ada pengurusnya. Kemudian pengurus itu juga tidak bisa kuat kecuali didasari dengan ketaatan. Ketaatan itu juga akan rusak jika ketaatan itu tidak didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diwasilai Masjid Al-Iman, ya Pak. Namanya Masjid Al-Iman. Diwasilai dengan Masjid Al-Iman menambahkan kekuatan persaudaraan, persatuan kita untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk fisabilillah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma afdalu a'malin indallah?" Halo. Robanane aja ditumpuk ngono. Dicekel dhewe-dhewe. Konek tak jaluke lagu ra iso mulya kono. Seragame anyar bareng. Seragame sing nyongkor ya Bapak Toni. Untuk dhewe-dhewe. Ya ora apa-apa sak iki wis 3.000. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma afdalu amalin indallah?" Ya Rasulullah, amal-amal apa saja yang amal-amal itu amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, salah satu amalin afdalu indallah. Ada 3 amal, yang 3 amal itu amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ya Rasulullah, napa mawon amal telu niku ya Rasulullah? Apa saja 3 amal yang utama itu ya Rasulullah? Al-awalu as-sholatu ala waqtiha, wasani al-jihadu fisabilillah, wasalis birrul walidain. 3 amal yang utama di sisi Allah itu yang pertama as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah. Yang ketiga birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa itu sholat tepat pada waktunya? Sholat tepat pada waktunya itu bukan harus awal waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama sholatul khamsi 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Maksudnya sholat tepat pada waktunya itu bukan harus awal waktu. Misalnya sholat zuhur itu sekarang masuknya 12:30 sampai jam 3. Berarti 12:30 sampai jam 3 itu waktu sholat zuhur. Bukan harus di awal waktu, dilakukan di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu juga masih boleh. Kalau kita ngaji Bulughul Maram, kita sholat fi awalil waktu rahmatullah, wa sholatu fi awsatil waktu ridwanullah, wa sholatu fi akhiril waktu abdullah. Sholat di awal waktu itu mendapatkan rahmatnya Allah. Sholat di tengah waktu itu mendapatkan ridhonya Allah. Sholat di akhir waktu mendapatkan ampunan Allah. Ini jam 3 kurang 5 menit. Berarti ini waktu zuhur masih 5 menit. Seandainya ada yang belum zuhur, jam sekian ini masih boleh sholat zuhur, nggak dosa. Karena apa? Masih waktu zuhur. Kadang-kadang ada yang salah persepsi. As-sholatu ala waqtiha itu seakan-akan sholat itu wajib di awal waktu. Bahkan saya pernah pengajian itu diberi oleh jamaah. Pada waktu itu saya pengajian di Batin Naum, waktunya 3:30 masuk asar, saya belum selesai di mimbar. Akhirnya ada jamaah yang lebih besar. Aku bingung,
jebule mriki kon mundur kon lereng. Karepe jam 3:30 masuk sholat asar, sing ceramah kon lereng dhisik, suruh istirahat dulu, suruh sholat asar dulu. Yo budal jamaah. Akhirnya aku kalian karo jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Melok pemayu kaya Ustaz Maulana. Saya kalian karo jamaah. Jamaah, bagaimana ini sholatnya? Apa sholat dulu, apa ceramahnya diteruskan? Diteruskan ceramahnya. Tak baliknya. Jamaah, bagaimana ini sholat dulu, apa sholatnya? Sholat dulu, apa ceramahnya diteruskan? Ceramahnya diteruskan. Disangka. Jamaah, niki sholat riye, napa ceramahnya diteruskan? Ceramahnya diteruskan. Akhirnya si lebih pulang putih. Nah, ini berarti koncok. Pada suci ya romansane sing ceramah ora ngerti waktu sholat. Kadang-kadang wong sing ngono kuwi entuk etok kusuk yo kuwi nek wong akeh nek ora wong akeh mbok sholat ora. Dadi aja melok-melok kemriti ngoten niku. Nek awake dhewe di awal waktu kita masih ada pengajian, masih ada sholawatan, ya kita tunggu sholawatannya, pengajiannya selesai. Yang penting waktu sholat belum habis. Gak apa-apa, sholat di awal waktu mendapatkan rahmatnya Allah, sholat di tengah waktu itu mendapatkan ridhonya Allah, sholat di akhir waktu itu mendapatkan ampunan Allah. Yang gak boleh, haram hukumnya, itu sholat waktunya belum masuk atau sholat waktunya sudah habis. Misalnya, sekarang ini subuh kan jam 5, sampean mau beres 4:30 berangkat beres, aku 4:30 tak subuhan dulu karena saya mau berangkat beres. Meskipun sampean di sini sholat subuh sampean itu hukumnya haram. Karena apa? Waktunya belum masuk atau waktunya sudah habis, sudah jam 3:04 habis sholat zuhur, itu hukumnya juga haram. Jadi kata Rasulullah, sholat tepat pada waktunya itulah amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek cara wong Songo, nyuwun sewu Pak Madir, Pak Mariban, karena ini warganya ada Jawa, Rejang, Palembang, ada lagi mana? Bugis, Lampung dan sebagainya. Ini bahasanya campur sari. Kalau orang Nusa kalau orang Wonogiri, nyuwun sewu mbahnya Quran niku disembangaken ngeten. Rukun Islam kang 5 niki kang tindakno ring para sasama. Pak Sati terus liar-liar. Aja ditinggalne rukun Islam puniku sahadate kang angka 1, kang angka 2 salat, dene kang angka 3 bulan Ramadan indak poso
wedone tindak mungkar irasama ragepe ditambah sholat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngono ning donya mung sedelo sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga duduk kompak berarti. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Jadi amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholat tepat pada waktunya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu hasilnya wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga melaksanakan sholat 50 waktu blok. Sorry. Pertama diwajibkan itu 50 waktu. Diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad turun dari arsy Allah, turun dari Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Muhammad, sungguh mulia Nabi Muhammad, engkau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu apakah gerangan yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah saudaraku Nabi Musa, aku mendapatkan kewajiban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Malah kaget. Nabi Musa, Masya Allah, 50 waktu gak kuat. Nabi Muhammad, umatmu gak kuat melaksanakan sholat 50 waktu gak kuat. Kamu harus minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan 50 waktu, kamu harus minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatku saja yang besar-besar, tinggi-tinggi, gede-gede, gendut-gendut oleh Pak Satim orang kuat. Apalagi umatmu nanti kecil-kecil, kuru-kuru koyo panah. Gak kuat, kamu harus minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad minta keringanan. Naik lagi, mohon kepada Allah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 50 waktu itu dilongi 5. Saya dikira 5 itu kira. Internet menghitung duit. 45. Akhirnya Nabi Muhammad turun, ketemu lagi Nabi Musa. Mendapatkan keringanan berapa engkau Nabi Muhammad? Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dikorting 5 rakaat, 5 waktu. Jadi tinggal 45 waktu. Masya Allah, kan Nabi Muhammad dengan derek kuat, umat dengan derek kuat, dengan bukan, keringanan. Nanti kalau nyengir-nyengir ngomong. Akhirnya Nabi Muhammad minta lagi, dikurangi 5 lagi, berarti tinggal 40. Ketemu lagi Nabi Musa, masih belum kuat, kamu harus tidak keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad munggah, mudun, kayak gitu. Rumah saku pengen sombong, banyak jauh. Nabi Muhammad munggah, mudun, naik turun, minta keringanan dan 50 waktu itu. Akhirnya 9 kali Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah. 5 ping sama piro? 45. Yang tadinya 50 sudah dikurangi 45, jadi tinggal 5 waktu. Tinggal 5 waktu, turun ketemu Nabi Musa lagi. Belum kuat umatku Nabi Muhammad, belum kuat. 5 waktu masih keberatan untuk umatku. Kamu harus minta keringanan lagi. Menurut prediksi Nabi Musa alaihissalam, 5 waktu untuk umatnya Nabi Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad masih keberatan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sudah terlanjur malu 9 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya
akhirnya kita sehari menghadap Pak Kades 9 kali jaluk surat miskin isin apa ora 9 kali menghadap Pak Kades minta surat kemiskinan men itu bantuan padahal iso nyumbang masjid. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi Nabi Muhammad sudah terlanjur malu 5 waktu untuk umatnya Nabi Muhammad menurut Nabi Musa alaihissalam masih keberatan. Akhirnya Nabi Muhammad sudah malu, akhirnya 5 waktu diwajibkan kepada kita semua. Ternyata benar prediksinya Nabi Musa alaihissalam 5 waktu ini untuk umatnya Nabi Muhammad masih banyak yang keberatan. Di tengah-tengah saya ceramah enek terus mlaku-mlaku. Saya selawat saya ayo. Salatullah salamullah ayo. Open nomor musik. Rasulillah salatullah salamullah alaihi habibillah. Ono terus mlaku-mlaku ngarep-arep sumbanganmu metu. Sing nyumbang rezekine lumiku, sing ra nyumbang muga-muga lara. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, aku Jawa ora sak ditabui, kok nek selawate ditabui nek krungu. Ana kerdus mondar mandir ngarep-arep sumbanganmu mampir. Sing nyumbang rezekine lumintir, sing ra nyumbang balane mak. Yo. Ana kerdus keluyuran ngarep-arep makune sup. Sing nyumbang diseneng pangeran, sing ra nyumbang balane. Ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing laku pokoknya sing nyumbang 1000 muga-muga kleru. Arep 1000 dadi 10.000. Sing 10.000 muga-muga kleru. Arep 10.000 dadi 100. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Janjane wong sedekah niku tangane niku rezeki enteng, tapi rasane sing abot. Sebenarnya kita bersedekah itu tangannya mau bersedekah itu enteng, tapi rasanya yang berat. Jane mau juga 50.000, tapi tangannya juga 50.000, tapi rasanya ojo 50.000. Sesuk arisan. Balene nek. Jika 10.000, tangannya enteng, tapi rasanya 10.000. Sesuk yasinan. Akhirnya rasido 10.000 sing metu 5.000 sing mendingan, sing
1000 barang. Tapi alhamdulillah 1000 tadi 700.000 kemudian lorong ya aku. Semoga-moga sing nyumbang barokah manfaat di sini wa dunia wal akhirah. Jadi kata Rasulullah, sholat 5 waktu kata Nabi Musa untuk umatnya Muhammad itu masih keberatan. Ternyata benar prediksi Nabi Musa alaihissalam, 5 waktu untuk umatnya Nabi Muhammad masih banyak yang keberatan. Kadang enten wayah zuhur ketinggalan, kadang enten wayah subuh ketinggalan, kadang enten wayah asar neng kerja. Repote petani sawit yen dodos mulie magrib apa meneh mobile teko ora magrib ora apa repote tukang deres salate ra tau apa meneh wayahe mulung repote dadi pedagang salate apa meneh dagangane laris durung salat ngakune akeh repote dadi sopir arbun repote yen dadi sopir salate apa meneh wayahe angkutan salate kadang ketinggalan Pak Rebut repote dadi Pak Kades. Mana Pak Kades? Salatnya enggak pernah apalagi waktunya rapat salatnya kadang yang ngomong Pak warga sampai Pak Kades saya yang ngomong padahal karena mau ramon repotnya jadi Pak Kades sholatnya selalu beres. Malah warganya sholatnya nggak pernah beres, apalagi waktunya rapat Pak Kades selalu sholat apa dulu melawan banyak apa meneh wayahe rapat Pak Kades sholatnya telat. Kurang ajar Pak Kades. Kalau minat surat gak usah dikasih. Kumabeh repot, lo Ustaz biayain repot. Repote jadi Ustaz bendino ngurusi. Malah ngurusi berkat ya. Ngono kalau ngurusi ngaku bendino ngurusi umat. Ngono lho. Repote jadi kiai bendino ngurusi bendino kudu ngaji teko-teko wis disalami nek boleh mesti bisa alhamdulillah ngono yo diantar nganggo pik karo loro ya sangoni alhamdulillah nek disangoni. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi intinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu mendapatkan sholat 5, makanya 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Syukur-syukur selalu berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu itu yang lebih utama kita lakukan jamaah. Syukur-syukur jamaahnya di masjid atau di musola. Kalau sholat sunnah itu utamanya kita lakukan di rumah. Misalnya sholat tahajud itu yang lebih baik kita lakukan di rumah. Tapi seandainya dilakukan di musola, di masjid juga tidak dilarang. Jadi maksudnya apa? Kalau sholat sunnah itu kita dianjurkan di rumah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat-sholat sunnah itu sebaiknya kita lakukan di rumah kita. Maksudnya apa? Kalau kita sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran di rumah, berzikir di rumah, muga-muga mbok menawa teng omah niku enten glundung prikis mak lampir ini pelet
tuyul, nyiblorong, apa meneh? Sundel bolong, buta ijo dan sebagainya. Muga-muga ora kerasan nang omahe dhewe bizikrillahi ta'ala. Bizikrillahi dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, insya Allah menenangkan hati kita. Jadi rumah kita sering untuk berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita bacakan sholawat, kita bacakan tasbih, bacakan tahlil, bacakan manaqib, bacakan bacaan Al-Quran. Insya Allah rumah kita menjadi rumah yang barokah, manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Jadi sholat tepat pada waktunya itulah amal yang pertama yang besok akan dinilai utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kedua yang utama di sisi Allah, al-jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah itu bukan harus perang. Jihad fisabilillah kula jenengan golek ilmu, ngaji, ngeten iki kata Rasulullah, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar rumah untuk mencari ilmu, maka setiap langkahnya dicatat orang yang perang fisabilillah. Makanya di majelis ilmu seperti ini kita capek, kesel, panas, ada sing selonjor, ngaku ya. Aku ngerti, nek sing selonjor gue kesel aku ngerti. Aku ngerti apa, aku tahu apa yang kau mau. Mesti wis kesel, nek diselonjori kuwi pengajiane ke rampung, iso. Aku ngerti. Yo tak rampung iki. Jadi kita jihad fisabilillah dengan kita mengaji. Sekarang alhamdulillah MBCNU niki ngawontenaken pengajian enten majelis dari Pak Karyono. Niku nyuwun sewu anggotane semua kalangan, tuwek nom, parareman. Salon iki ngaji ikrok barang alhamdulillah. Pak Kardi polisi melu ngaji ikrok. Terus di rumahnya Pak Supri Intan juga diadakan pengajian. Meskipun mulai dari ikrok, meskipun sak kalimat kita pelajari, insya Allah satu kalimat itu nanti akan menjadikan keberkahan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Jadi wong ngaji niku sing penting ora ramene, sing penting ora akeh, tiyang ngaji niku sing penting istiqomah. Niki wau izin Pak Ketua MWCNU, Bapak Ustaz Sutarman, kali Pak Sekretaris izin karena ada acara akikoan di unit 7 sana. Jadi mohon izin nggak bisa hadir. Oleh karena itu pengajian bukan hanya di NU saja, di Muhammadiyah, di apa saja, yang penting itu majelis taklim untuk jihad fisabilillah. Itulah yang dinilai amal utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid, musola, majelis-majelis taklim kita istiqomahkan. Mudah-mudahan keistiqomahan kita itu akan mendatangkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Meskipun ngaji ikra pergoyo urung iso tenan, tapi niate pengen iso, insyaallah meskipun abatan kadang-kadang nek ngaji ikra niku enten sing modele. Napa murid napa gurune niku marai ikra arek napa murid. Ba fathah ba ya fathah ya ro fathah ro ba ya ro. Gurune ngoten. Lah murid yo pinter. Muridnya rombongannya Pak Karyono itu pinter. Tok fathah to, ro fathah ro, kok fathah kok, toro kok. Gurune kok toro. Tapi ya ora apa-apa, meskipun sak kalimat ikra, nek niate pengen iso, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu yang barokah, manfaat di sini dunia wal akhirah. Jadi man kharaja min talabil ilmi fa huwa fisabilillah yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah maka kakinya untuk mencari ilmu, maka setiap langkahnya dicatat jihad fisabilillah. Julusu sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ibadati sanatin. Duduk 1 jam yang duduknya untuk mencari ilmu itu lebih baik pahalanya daripada kita sholat sunat setahun. Ada yang pernah sholat sunat
ngomong ada ngaku pernah ngapusi. Sholat sunnah setahun berturut-turut gak ada yang kuat. Nah, kita mencari ilmu 1 jam di majelis ilmu, ngaji Iqra, ngaji Quran, pengajian ngeten iki di majelis zikir 1 jam, itu pahalanya lebih baik daripada kita sholat sunnah setahun. Alhamdulillah. Padahal awake dhewe mau nang jam, ada tadi yang jam 10 udah berangkat. Sebenarnya kita tadi yang dari Uli 9, Uli 7 suruh sholat zuhur berjamaah di sini. Tapi alhamdulillah yang dari Uli 9 sudah kompak sholat zuhur di sini. Mudah-mudahan kita yang ketinggalan juga keberkahan, keistiqomahan, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi kita mencari ilmu termasuk jihad fisabilillah. Makanya kita ada pengajian di mana saja, kalau kita hadir, setiap langkah kita catat orang yang jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah termasuk amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang utama yang ketiga di sisi Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita meskipun miskin, meskipun sudah tua renta, jangan sampai kita durhaka, jangan sampai kita menganiaya kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah kata orang Jawa, bebasan Gusti Allah yang wujud. Setelah kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Makanya meskipun kita sudah jadi orang kaya, kita sudah jadi orang yang punya derajat titel yang banyak, sudah menjadi orang yang mulia, sudah menjadi orang yang terhormat, jangan sampai kita melupakan jasa kedua orang tua kita. Karena apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, kewajiban kita sebagai anak mendoakan kepada kedua orang tua. Kalau malam Jumat dikirim doa Al-Fatihah, dibacakan Yasin Tahlil, dibacakan doa-doa, dimohonkan Allah kepada Allah, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh? Rasulullah pernah bersabda, "Tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bisurbati ma'in wa ilam taqdiru ala dzalika fa bi kalimatin min kutubillah fa in ta'lamu min ayatin min kutubillah faqiru bil maghfirah wa rahmah faqad waja'allahu bil ijabah." Sedekahkanlah dirimu dan orang-orang matimu meskipun dengan seteguk air. Seandainya kamu bersedekah dengan seteguk air untuk dirimu dan orang matimu, maksudnya arwah-arwah saudara-saudara kita, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, bagi ayatin min kutubillah, maka sedekahilah dengan ayat-ayat dari kitabnya Allah. Seandainya baca Quran gak bisa, Yasin gak bisa, ayat Allah gak bisa, fad'u bil maghfirah wal rahmah faqad waja'allahu bil ijabah. Maka doakanlah, mintakanlah ampunan dan mintakanlah belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa. Jadi kita ngirim doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, terus diberi sedekah, itu kata Rasulullah faqad waja'allahu bil ijabah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan permintaan kita, memohon ampun kita kepada arwah-arwah orang tua kita, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasaan orang Renajaya, orang Gili Mulia yang warga ahli sunnah wal jamaah, nek malam Jumat niku ngirim yasinan, tahlilan, doa ampunan, mohonkan ampun kepada ahli kubur yang sudah mendahului kita. Makanya disolawatkan oleh ibu-ibu, saben malam Jumat ahli kubur dileh ngomah, jalo kiriman Quran sakalimah mulia baik.
Siro besok bakal leti. Ayo. Siro besok bakal leti. Ida wong ini ida. Siro besok bakal leti pikul puncak. Mlebu kubur ulese bakal dibuka. Mlebu kubur ulese bakal dibuka kok dikubur. Ditinggal mungkur bakal diidah. Ini ra iso, ora iso. Saiki sing ngono. Sing wedok-wedok tok. Khusus sing wedok-wedok. Kita kabeh niki calon mayit. Banter salah. Kita kabeh niki calon mayit. Bakal mati kok sawayang. Bakal mati sakwuse kita kabeh niki calon mayit. Bakal mati sakwuse aja seneng anake sok ben dadi balane. Dadi balane dene kuwopat. Sing kene ora iso, sing kono ya ora iso. Saiki khusus bapak-bapak pinter ndi karo ibu-ibu. Ana omah gedhong kok magrong. Kendaraane kinclong. Pinter bapak-bapak. Bojone ayu ditinggal mati digondol. Apa kowe melu-melu? Mau ra iso godhog kok melu-melu. Ya nek ayu digondol wong nek enek digondol dirandok. Hadirin berhadirat rahimakumullah. Jadi 3 amal yang utama di sisi Allah. Pertama as-salatu ala waqtiha, yang kedua jihad fisabilillah, yang ketiga berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadikan hidup kita di dunia maupun di akhirat barokah manfaat di dunia wal akhirat. Gadah putra wayah sing soleh solehah. Amin Allahumma. Jadi aku mau bawa kitab Tambihul Ghafilin. Dan kitab Tambihul Ghafilin itu diterangkan ada 15 perkara. Yang 15 perkara itu kita sebagai umat Islam bagaimana caranya untuk meramaikan masjid dan bagaimana tata krama kita di dalam masjid. Tapi miskah ini nek tak maca kitab Tambihul Ghafilin ketoknya dewi-dewi. Untuk itu insya Allah suatu saat nanti kita bertemu kembali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau pengajiannya kurang silakan mengundang lagi. Ini nanti mohon maaf aku balik. Selamat berpisah. Kalau balik lagi Yun sewu niki mungkin ada niki peresmian masjid. Niki mungkin Pulau Suwun Mbah Yai Burhan Pak Yai Umar niku derek rumah terus sinten malih Yai mriki sinten Pak Imam mriki sinten? Nggih. Pak Angro ini maju sini Pak, ikut berdua bareng-bareng. Mana Pak Angro ini? Monggo Pak Angro ini. Pokoknya semua berdoa. Harapan kita masjid yang diibadahkan oleh keluarga besar Pak Fatoni mudah-mudahan barokah manfaat di dunia wal akhirat. Setiap waktu sholatnya selalu ada jamaahnya dikumandangkan azan. Amin Allahumma. Ila hadirin ya wakulina tusulah akhiri wallahi ta'ala wa lisyafaat rasulillah wa ila jami'i hajatina wa hajatikum min hawaijin najil akhirah wa
khususan ila wa ila lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi fi bariha wa bahriha. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad wa bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdu bihil khawatir wa tuqdu bihil khawatir wa tuqdu bihil khawatir wa tunalu bihil rafatir wa yastaqruna biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli mahlumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'lana في مجلسنا هذا ذنبا ورطا ولا عيبا فاسترته ولا معروفا فأفرجته ولا مريضا فشفيته إلا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. كذلك الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan man yushida rabbana lakal jalali wa ala sultan. Allahumma kunna biha min jami'il ahwali wa taqdilana biha min jami'il hajat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfiluna fi indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ayat min jami'il hayat wal hayat wal mamat. Allahumma taqabbal min jami'i salatina min jami'i siyamina min jami'i qiraatina min jami'i sadaqatina min jami'i a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa hamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anzil rahmatan daimatan fi kuburihim ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al kuburahum rawdatun min riyadil jannah. Allahumma la taj'al kuburahum hufratan min hufril Yudi Rabbiyatul Mardiyah Fatakhuli bi'ibadi Fatakhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa wasik kuburahum wa ahsin maqalahum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'iha wa an natawafana bil iman wa tauba wal islam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
muslimin. Allahumma ja'ala ahli walidi Bapak Patoni min ahli sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ta'ala duriyati wa auladi wa duriyati Bapak Ahmad Patoni min ahli sholihin sholihat wa afshin akhlaqihim wa tawil umurihim wa barakatan fir rizqihim wa afiatan ala jasadihim wa ziyadatan fi ilmihim ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala ahli Bapak Patoni abwabal khair, abwabal berkah, wabal nikmah, wabal sehat, wabal rizki, wabal kuwah, wabal jannah bihaqqi karamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma man hadara fi hadzal majlis min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min ummati Rasulullah iswa alaihim ya Rasulullah, iswa alaihim ya Rasulullah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya Habibullah isfa alaina ya Rasulullah ya Habibullah isfa alaina. Allahumma ta'ala qaryati rinajaya qaryatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ta'ala royati wa royati qaryajaya min ahli sholihin sholihat ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min balai virus corona fi baladil Indonesia khususan di provinsi Bengkulu. Allahumma stajib du'ana ya Allah. Allahumma stajib du'ana ya Rahman. Allahumma stajib du'ana ya Rahim. Allahumma salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa saubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut bi haqqi karamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut bi haqqi Fatihatus Sharif ya Allah wa najata minan nar wa afajal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka taqwa. Allahumma ajirna minan nar min adzabin nar. Allahumma ajirna minan nar min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi haqqi karamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sabati karamatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتدرعنا وتخشعنا وتبدنا وتمن تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اللهم أبواب الخير وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم دفع على الغلاء والبلاء والوباء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بدن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقض بالقدر وتنفرج بالكرم وتدوئد وتنال به رقائق وحسن الخاتم ويستقام به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلومة يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك سلامة في الدنا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rangkaian acara acara telah selesai pada kesempatan sore hari ini. Saya selaku pembawa acara ataupun moderator, apabila ada kesalahan itu semata-mata kebodohan pribadi saya, dan kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.